Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat GKI Suisi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengawali ibadah minggu pagi ini dengan pembacaan firman Tuhan yang akan terambil dari kitab Nehemia 7. Nehemia pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 73. Tindakan-tindakan untuk melindungi kota. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu. Lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan kepada Hananya, panglima benteng. Karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi. Sementara orang masih bertugas di tempatnya. Tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Adapun kota itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun. Maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa dan rakyat, supaya mereka dicatat dalam silsilah. Lalu kudapati daftar silsilah orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu kudapati tertulis, inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Asaria, Ramia, Nahamani, Mordekai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Bani Paros 2.172 orang. Bani Sefaka 372 orang. Bani Arak 652 orang. Bani Pahat Moab, yakni Bani Yesua dan Yoab 2.818 orang. Bani Elam 1.254 orang. Bani Zatu 845 orang. Bani Zakai 760 orang. Bani Binui 648 orang. Bani Bebai 628 orang. Bani Asgad 2.322 orang. Bani Adonikam 667 orang. Bani Bigwai 2.067 orang. Bani Adin 655 orang. Bani Ater, yakni Bani Hizkia 98 orang. Bani Hasum 328 orang. Bani Besai 324 orang. Bani Harif 112 orang. Bani Gibeon 95 orang. Orang-orang Bethlehem dan Netofa 188 orang. Orang-orang Anatot 128 orang. Orang-orang Bet Asmawet 42 orang. Orang-orang Kiryat Yearim, Kefira, dan Beerot 743 orang. Orang-orang Rama dan Gaba 621 orang. Orang-orang Mikmas 122 orang. Orang-orang Betel dan Ai 123 orang. Orang-orang dari Nebo yang lain 52 orang. Bani Elam, yakni Elam yang lain 1.254 orang. Bani Harim 320 orang. Orang-orang Yeriko 345 orang. Orang-orang Lot, Hadid, dan Ono 721 orang. Bani Sena 3.930 orang. Inilah para imam. Bani Yedaya
yakni kaum keluarga Yesua, 973 orang. Bani Imer, 1052 orang. Bani Pasyur, 1247 orang. Bani Harim, 1017 orang. Inilah orang-orang Lewi, Bani Yesua, yakni Bani Kadmiel, dan Bani Hodewa, 74 orang. Inilah para penyanyi, Bani Asaf, 148 orang. Inilah para penunggu pintu gerbang, Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai, 138 orang. Inilah para budak di bait Allah, Bani Siha, Bani Asufa, Bani Tabaot, Bani Keros, Bani Sia, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Agaba, Bani Salmai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Rezin, Bani Nikoda, Bani Gasam, Bani Uza, Bani Pasea, Bani Besai, Bani Meunim, Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Akufa, Bani Harhur, Bani Baslit, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Tema, Bani Nezia, Bani Hatifa. Inilah keturunan para hamba Salomo, Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Perida, Bani Yaala, Bani Darkon, Bani Gidel, Bani Sefaka, Bani Hatil, Bani Pokeret Hasebaim, Bani Amon. Seluruh budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adon, dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel, Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nikoda, 642 orang. Dan dari antara para imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barsilai. Barsilai itu memperistri seorang anak perempuan Barsilai, orang Gilead itu. Dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus, sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 245 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Sebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu. Dan kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaharaan 1.000 dirham emas, 50 buah bokor penyiraman, dan 530 helai kemeja imam. Pula beberapa kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak. Dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak, dan 67 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu dan para penyanyi, juga sebagian dari rakyat, para budak di bait Allah dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka. Amin. Shalom, selamat pagi. Kembali kita bisa berkumpul bersama pada pagi hari ini untuk melakukan ibadah secara online ya. Walaupun kita masih melakukan ibadah secara online, tidak bisa berkumpul kembali bersama secara langsung di gereja,
Tapi saya percaya kita masih tetap satu, kita masih tetap ada Tuhan yang ada bersama kita dimanapun kita berada. Amin. Ya, mari saya mau ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kita mau tundukkan kepala kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk hari baru yang telah Kau sediakan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan juga untuk kesehatan yang Kau berikan, perlindungan yang Kau berikan terhadap kami masing-masing Tuhan. Kami sungguh amat bersyukur punya Allah yang baik dan setia seperti Engkau Tuhan. Sebentar kami mau ibadah Tuhan, kami mohon Tuhan Kau layakan ibadah ini dari awal hingga pertengahan hingga akhir Tuhan, supaya bisa menjadi berkat untuk kami semua Tuhan dan bisa menjadi berkenan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, Kau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Behold the glory of the Lord, a great high priest whose name is love. My life is written on his heart, majestic is our God. Awake my soul and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood. Majestic is our God. To you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Because our sinless Savior died, and he rose from the dead, my sinful soul is free. By grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Christ Jesus paid it all. Awake my soul, awake my soul, and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood. Majestic is our God. Oh, to you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkat sukacita melimpah di hari yang baru dengan segala berkat yang Tuhan sudah sediakan di hari yang baru. Mari kita mau belajar pagi hari ini tentang kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita harus mempersingkat saja, kita belajar sedikit namun sesuai dengan firman Tuhan apa yang harus kita lakukan setiap hari dengan tema pagi hari ini memahami diri sendiri berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca, yang akan kita renungkan dari Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36. Sekali lagi, Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Tetapi saya fokus akan bacakan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini pada ayat yang ke-35. Lukas 6 ayat 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya mau membagikan beberapa hal yang mana menjadi ukuran pribadi kita masing-masing. Setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan. Persoalan hidup yang kamu alami sendiri, persoalan hidup keluargamu, persoalan hidup dari pekerjaanmu, persoalan hidup sekeliling kamu. Mungkin orang yang tua berpikir, aku gak punya masalah karena masalahku adalah mikirin yang sudah tua. Bukan masalah hanya umur saja, tetapi pagi hari ini kita mau belajar dari perikop yang kita baca hari ini adalah kasihilah musuhmu. Tetapi firman Tuhan dalam ayat 35 tadi jelas dikatakan bahwa kita masing-masing diwajibkan, dalam firman Tuhan diwajibkan. Yang pertama adalah kita hendaknya dapat berbuat baik terhadap orang yang membenci kita. Gampang apa angel? Itu yang pertama. Setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan yang mana kita harus bisa menjawab itu. Berbuat baik terhadap orang yang membenci kita, ayat 27. Bisa atau enggak? Bisa enggak bisa ya harus kita lakukan. Itu standar firman Tuhan. Ketika engkau diperhadapkan dengan berbagai masalah, mungkin masalahmu ada banyak sendiri, engkau sedangkan mendapatkan persoalan seperti itu, ya jawab aja dengan setiap apa yang Tuhan mau. Kalau kita harus melakukan, lakukan. Berbuat baiklah terhadap orang yang membenci kita. Itu yang pertama. Yang kedua, minta berkat terhadap orang yang mengutuk kita. Wah, sadis meneh iki. Berbuat, minta berkat, dan jangan mengutuk. Alangkah menyedihkan ketika sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita mendapatkan caci maki dari seseorang, kita membalasnya dengan ribuan caci maki. Kita ditampar orang satu kali, kita menamparnya dia berulang-ulang kali. Nah, seperti itu. Mungkin kau ada yang berkata, aku gak punya musuh pak. Bagus. Tapi sebenarnya engkau mendoain orang supaya orang itu dapat celaka. Yaitu lebih buruk lagi. Jadi yang kedua adalah mintalah berkat terhadap orang yang mengutuk kita. Bisa atau tidak bisa, mau atau tidak mau, ya kita harus lakukan. Itu standar firman Tuhan. Memahami dirimu sendiri. Bisa atau tidak engkau melakukan itu. Tenang.
penuh dengan persoalan, kita tenang di hadapan Tuhan karena kita percaya dan yakin bahwa Tuhan turut campur tangan, memberikan jalan keluar. Orang duit, Tuhan ngasih duit, ora iso. Orang duit, yo kerja, kok untuk duit. Kalau misalnya ada yang bilang, wah berdoa aja pasti dapat uangnya, dengkulmu. Tidak ada. Pengen dapat uang harus kerja. Lah Pak, berarti gak percaya kita? Percaya. Elia dikasih makan sama burung atas perintah Tuhan. Tapi Elia tidak dikasih uang sama Tuhan. Dalam perjanjian baru, ketika Tuhan ke bait Allah dia harus membayar pajak, dia menyuruh, ambillah ikan yang kamu pancing, ada uangnya di situ. Kuwi duite sapa? Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu pernah ke Bali? Atau pernah ya pokoknya dengan naik kapal? Di sana kan ada itu anak-anak penyelam itu. Ketika dilempar uang koin dia harus menyelam, ngambil uang itu. Ya mungkin bisa seperti itu. Pada zaman dulu mungkin sudah ada seperti itu. Makanya ikannya keselak duit. Makanya itu yang diambil murid Yesus untuk membayar pajaknya. Apa yang harus dilakukan ketika kita mendapat persoalan, mendapat masalah? Ya, yang pertama, lakukan sesuai dengan apa yang ada padamu. Misalnya itu dalam pekerjaanmu, kerjakan pekerjaanmu itu dengan baik. Sudah berdoa, sudah Pak. Bagian kita ya harus kita kerjakan. Kalau misalnya orang itu berbuat jelek sama kita, firman Tuhan kita harus berbuat baik saja. Orang tukang ngutukin kita ya biarin saja, yang penting kita tidak pernah mengeluarkan kata-kata kutuk terhadap orang lain. Yang ketiga, jangan membalas dengan hal yang sama. Kita sama dunia ini, kita dengan orang-orang itu tidak ada bedanya kalau kita berlaku sama seperti itu. Dalam kitab Lukas tadi yang kita perhatikan, Lukas 6 ayat 27 sampai 36, dengan jelas bahwa Yesus memperdengarkan, mengajarkan bahwa kita harus mengasihi musuhmu. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Kata-katanya gampang, enak didengarkan, tapi prakteknya ya semoga aja itu gampang juga. Ketika Tuhan ngasih kekuatan kepadamu, ketika Tuhan memberikan hikmat kepadamu, maka engkau akan dapat melakukan itu dengan gampang. Karena Tuhan yang memberikan kemampuan. Atas dasar apa? Ketika firman Tuhan selanjutnya, tampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Nah, secara harfiah, secara jasmani, nek awakmu dikampleng, kira-kira mbok bales apa ora? Aku yakin bales mesti. Suwen. Tunggu pembalasan Tuhan, ra ono ceritane. Itu duniawi. Membalasnya harus seperti itu. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saya yang ada di sini, untuk apa? Lakukan yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan. Jangan membalas dengan membalas. Yang kemudian ayat berikutnya, ayat 34. Demikian firman Tuhan. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang,
karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Kalau dirimu yang ada di depan saya dan saya ini meminjamkan sesuatu kepada seseorang dan mengharapkan orang itu mengembalikan berlipat kali ganda, sama saja kamu tuh gak kenal Yesus. Percuma ke gereja tapi ngerenten ke. Percuma ke rumah Tuhan kalau kamu masih memikirkan hal itu. Wes nilai silai, ora usah diarep balik. Kuwi intine firman Tuhan, ora usah pelit. Pelit orang gawe kowe sugih. Ngerti? Jadi seperti itu, lakukan yang firman Tuhan perintahkan. Ketika bagianmu memberikan orang, Tuhan yang membalas kepadamu. Kowe ngek 1000, Tuhan ngek 1 juta. Kira-kira kuwi berlipat kali ganda berapa kali? Tapi ya terus jangan berpikir, aku tak kei saiki sesuk dikasih Tuhan 1 juta. Kok enak men. Jalan Tuhan tuh bukan seperti yang kita pikirkan. Rancangan Tuhan tuh lebih besar, yang lebih baik buat saya dan Bapak Ibu yang depan saya. Firman Tuhan pagi ini mengajarkan supaya engkau paham akan dirimu sendiri. Engkau memahami dirimu sendiri. Hari ini posisimu tuh di mana? Mengasihi musuh yang ada di sekitarmu, yang ada di keluargamu, yang ada di rumah tanggamu, yang ada di pekerjaanmu. Apakah engkau sudah lakukan itu? Firman Tuhan pagi ini nggak banyak-banyak yang harus kita kupas, tetapi contoh langsung, identiknya adalah apa yang sudah engkau lakukan selama ini sudah sepadan dengan firman Tuhan atau belum. Jadi kita harus bisa menteladani Kristus dan kita harus mempraktekkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ora usah ngomel. Daripada ngomel, bilang aja puji Tuhan. Kan sama-sama mengeluarkan suara dan kata-kata. Daripada kesandung bilang atoh. Wis ana sing kesandung diunek-unekke. Wis kesandung, wis terima kasih Tuhan. Kan podo sama-sama atoh, matur nuwun Tuhan. Sama kan? Malah memberkati telingamu, memberkati hidupmu dengan kata-kata yang menyenangkan hati dan menyenangkan Tuhan. Pagi hari ini mari kita berdoa ini dalam ayat 35. Sekali lagi mari kita baca sebelum mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau belajar. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Puji Tuhan, pagi hari ini tidak banyak yang harus kita pusingkan dengan kehidupan kita, tetapi mari pagi hari ini kita belajar untuk yang pertama, berbuat baik terhadap orang yang membenci kita. Yang kedua, minta berkat buat orang yang mengutuk kita. Jangan balas dengan yang sama terhadap orang yang memberikan buat kita. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Jangan pelit. Jika yang diminta ada padamu, kasih. Kalau kamu dikasih minta 1000, uang ada padamu ada 10.000, kasih aja. Bukan 1.000. Masih punya 9.000. Ya toh? Kalau nggak punya, ya tinggal bilang, berhubung saya nggak punya Pak, Bapak kasih saya kembali piye. Nah seperti itu. Teladanilah jika itu yang baik untuk kita. Jadi ada beberapa hal tadi, mari kita renungkan firman Tuhan ini dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita lakukan untuk Tuhan, mengasihi, memberkati orang-orang yang mengutuk, memberi yang terbaik buat orang-orang yang perlu kita berbuat baik. Puji Tuhan. Terima kasih.
Untuk waktu ini biar Tuhan yang memberkati kita semua dan melimpahkan damai sejahtera buat kita, sehingga kita sanggup melakukan firman Tuhan ini dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya apa yang kami dengarkan melalui Lukas pasal 6. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai kami, sehingga apa yang kami lakukan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang sanggup dijadikan contoh dan diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Ibadah kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan dalam ucapan syukur. Kami boleh menyelesaikan ibadah ini dengan baik, tanpa kurang suatu apapun. Kiranya Roh Tuhan terus menyertai setiap kami di dalam kami mengarungi kehidupan ini. Dan jika esok pagi kami kembali kepada aktivitas kami, masing-masing di tengah pekerjaan kami, usaha kami, maupun pelayanan kami percaya di saat ada Tuhan campur tangan dan menyertai kami, maka apapun juga yang kami lakukan pasti dibuat berhasil. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, curahkanlah berkat-Mu atas setiap kami. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita di surga, serta berkat-berkat-Nya yang terbaik akan tercurah di dalam kehidupan. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penyertaan Allah Roh Kudus akan terus bersama-sama dengan engkau. Mulai hari ini hingga Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya dan diberkati, mari sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat merayakan kehidupan, selamat mendapatkan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Selamat belajar untuk menjadi taat dan percaya bahwa Tuhan menyertai dan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Salam.